Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki ibadat Advent 2024 pertemuan pertama. Sepanjang masa Advent 2024 ini, kita akan mendalami tema Meneladan Yesus, Sang Nabi, Raja, dan Imam. Subtema untuk pertemuan pertama ini adalah Yesaya, menjadi nabi yang menyerukan kebenaran Allah. Mari kita awali dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 439. Mi do mi sol. Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu, ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terimalah. Karena sengsara dunia telah tergugah hati-Mu, supaya dunia sembuh, Kau jadi obat baginya. Kau lahir bagi dunia menjadi kurban yang kudus. Di kayu salib Kau tebus segala dosa dan celah. Atas kumandang nama-Mu, penghuni surga bersujud. Pun alam maut bertelut dengan mengaku kuasa-Mu. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, pada masa Advent, umat Allah berkumpul dalam satu iman dan pengharapan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Pada masa ini, kita tidak hanya bersiap untuk menyambut kedatangannya sebagai manusia yang dekat dengan kita, melainkan juga diingatkan untuk mengarahkan pandangan kita pada kedatangannya yang kedua di akhir zaman. Pada saat itulah, kita semua yang didapatinya setia dan berjaga-jaga akan mendapat kepenuhan janjinya, yakni kebahagiaan kekal. Pada pertemuan yang pertama ini, kita diajak untuk mengenal dan merenungkan seorang tokoh Advent yang mengajarkan kepada kita kehendak Tuhan bagi umatnya untuk selalu berharap dan menantikan pernyataan kemuliaan Allah. Dialah Yesaya, nabi yang berkarya di kerajaan Yehuda ketika mereka sedang menghadapi ancaman serbuan Asyur. Dalam nubuat dan pengajarannya, Yesaya menyampaikan visi kemuliaan Allah yang meraja di tengah-tengah dunia. Kedahsyatan kuasa Allah ini melingkupi dunia dengan damai yang sejati dan menghentikan setiap niat kekerasan dan perang. Lewat pertemuan ini, kita sekalian diundang untuk ikut serta menjadi nabi, utusan Allah yang menyerukan pertobatan demi terwujudnya perdamaian di tengah hidup manusia. Biarlah visi Nabi Yesaya ini tidak menjadi sekedar harapan kosong, melainkan dapat terwujud melalui sikap hidup dan kesaksian kita sebagai umat pilihannya. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita memasuki ibadat ini dengan menyalakan lilin sebagai simbol hati kita yang berkobar dalam menantikan kedatangan Tuhan. Datanglah ya Tuhan, nyalakanlah api iman, pengharapan dan cinta dalam hati kami, agar terang-Mu menyinari hidup kami.
Semoga kami selalu setia dan siap siaga menantikan kedatangan Yesus Putra-Mu, agar kami menjadi saksi-Mu seperti pelita yang bernyala dalam kegelapan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendaraskan Mazmur 25 dengan pola pendarasan Mazmur do, do, re, do, si, sol, la. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setia-Mu kepada kami. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setia-Mu kepada kami. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setia-Mu kepada kami. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setia-Mu kepada kami. Ingatlah akan rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah Kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setia-Mu, ingatlah aku. Demi kebaikan-Mu ya Tuhan. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setia-Mu kepada kami. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setia-Mu kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setia-Mu kepada kami. Marilah kita berdoa bersama-sama.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menjanjikan kedatangan Kristus kepada kami. Semoga kami selalu menaruh harapan pada janji-Mu itu dan selalu siap sedia berjaga-jaga menyongsong kedatangan Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Firman Tuhan yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, apa yang ada dalam bayangan Anda ketika mendengar kata hari terakhir? Kata yang sering kita dengar untuk menyebut hari itu adalah kiamat. Gagasan ini umumnya digambarkan secara mengerikan, yakni dengan peperangan besar, bencana alam yang dahsyat, kegelapan dunia, dan sebagainya. Lain halnya dengan Nabi Yesaya. Ia mengabarkan hari terakhir sebagai hari kedatangan Tuhan. Pada hari itu, Yesus Kristus akan datang sebagai Tuhan dan menyatakan kekuasaannya. Gunungnya akan menjulang tinggi melampaui segalanya. Semua bangsa yang melihat kemuliaan Tuhan akan datang berduyun-duyun untuk mendengarkan hikmat-Nya. Pada hari terakhir ini, hukum Allah, yakni kasih, akan menjadi pedoman hidup semua bangsa yang menyambutnya. Pengajaran dan keadilannya akan meluruskan hidup manusia yang berlekuk-liku. Hati mereka akan dibasuh dan dimurnikan oleh belas kasih dan kemurahan Allah, sehingga tidak ada lagi niat untuk berbuat jahat di dalamnya. Mereka yang telah dipenuhi oleh kasih dan kemuliaan Allah akan meninggalkan setiap kejahatan dalam diri mereka, keegoisan, kebencian, amarah, dan dendam. Dengan demikian, tidak ada lagi peperangan, sebab pedang dan tombak telah ditempa menjadi alat pertanian. Rantai kejahatan telah diputus. Mereka tidak lagi mewariskan dan mengajarkan permusuhan kepada keturunan-keturunannya. Demikianlah sungguh indah gambaran akhir zaman yang disampaikan oleh Yesaya.
Sebagai nabi yang hidup di masa peperangan Yehuda melawan Asyur, Yesaya tidak mengajarkan kemarahan, kebencian, dan permusuhan kepada umat Allah. Ia mengajarkan belas kasih dan kerahiman Allah yang dinantikan oleh umatnya. Melalui pengajaran ini, kita diingatkan bahwa dalam menantikan kedatangan Tuhan, yang terpenting bukanlah kapan saatnya tiba, melainkan bagaimana kita mengisi hari-hari penantian itu dengan ketekunan dan kesetiaan padanya. Ajakannya adalah, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Hal ini berarti kita semua mau meninggalkan kegelapan dan lika-liku hidup kita untuk kembali hidup di dalam terang hadirat Tuhan. Kita berani melepaskan segala amarah, kebencian, keegoisan, dendam, dan semua hal yang menjauhkan kita dari terang Tuhan. Dari permenungan itu, kita mendapat pengajaran mengenai makna perutusan kita menjadi nabi. Sejak dibaptis, kita menyambut Kristus dalam hidup kita dan mengenakan hidupnya sebagai hidup kita. Oleh karena itu, selama hidup sebagai pengikut Kristus, kita ikut serta memikul perutusannya untuk menjadi nabi, imam, dan raja. Khususnya dalam pertemuan pertama ini, Yesaya mengajarkan kita bahwa untuk menjalankan peran kenabian, kita hendaknya memiliki iman dan relasi yang dekat dengan Allah yang kita wartakan. Yesaya dapat mengajarkan kehendak Allah karena ia dekat dan taat kepada Allah. Selain itu, Yesaya juga memiliki iman yang kokoh, sehingga di tengah dunianya yang mengalami kekacauan dan peperangan, ia tetap setia berpegang pada janji Allah. Apa yang keluar dari mulut Yesaya adalah warta kebenaran Allah. Kebenaran itu kerap kali menyakitkan seperti pedang, tetapi bersamaan dengan itu memurnikan hati bagi yang mendengar dan menerimanya. Seruan kenabian juga membawa pada pertobatan dan perubahan hidup, baik bagi pewarta maupun pendengarnya. Mereka yang mendengarkan pengajaran Tuhan berani meninggalkan kegelapan hidupnya yang diliputi amarah, dendam, dan kebencian. Mereka mau menempa kekerasan hati dan pikiran, ketajaman mulut, serta keberingasan tindakan mereka menjadi hidup yang diliputi kasih yang lembut, rendah hati, dan sabar. Dengan demikian, karya kenabian semakin mendekatkan kita pada perwujudan kemuliaan Allah yang kita nantikan, yakni perdamaian yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, untuk lebih mendalami seruan kenabian Nabi Yesaya yang menyerukan kebenaran Allah itu, mari kita mengajukan beberapa pertanyaan reflektif kepada diri kita sendiri. 1. Apa yang dapat kita teladan dari nubuat Yesaya dalam melakukan perutusan sebagai nabi di zaman modern ini? Dua, hambatan apa yang kualami saat aku melakukan peran kenabianku dalam hidupku sehari-hari, baik di dalam keluarga, gereja, maupun masyarakatku?
3. Apa niat atau pertobatan yang hendak kubuat selama masa Advent ini, agar aku dapat semakin menghayati perutusan kenabian ini? Mari kita masuk ke dalam keheningan untuk berhadapan dengan Tuhan. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, berulang kali mengulurkan tangan untuk menyelamatkan umat-Nya. Marilah kita memohon kepadanya. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bermurah hatilah ya Tuhan, agar kami menghasilkan buah pertobatan yang sejati untuk menerima kerajaan-Mu yang telah mendekat. Marilah kita memohon kepadanya. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan, untuk menerima kedatangan sabda-Mu, agar kemuliaan-Nya dinyatakan dalam diri kami. Marilah kita memohon kepadanya. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Rendahkanlah gunung kesombongan kami ya Tuhan, dan timbunlah jurang kelemahan kami. Marilah kita memohon kepadanya. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Runtuhkanlah tembok kebencian yang memecah belahkan umat manusia, dan bukalah jalan lebar bagi kerukunan dan damai. Marilah kita memohon kepadanya. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Mari kita doakan bersama-sama doa masa Advent. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena lewat masa penantian ini, Engkau menjanjikan juru selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia menolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman Ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini, kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangan-Nya yang mulia, agar pada saat Ia datang nanti, kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memohonkan kedatangan kerajaan Allah dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita mempersembahkan litani nama Yesus yang tersuci.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Yesus hamba Allah, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak manusia, kasihanilah kami. Yesus anak Allah, kasihanilah kami. Yesus Nabi Agung, kasihanilah kami. Yesus Gembala yang baik, kasihanilah kami. Yesus Roti hidup, kasihanilah kami. Yesus Terang dunia, kasihanilah kami. Yesus Pokok anggur, kasihanilah kami. Yesus Jalan kebenaran dan hidup, kasihanilah kami. Yesus Hakim yang adil, kasihanilah kami. Yesus Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Pengantara, kasihanilah kami. Yesus Imam Agung, kasihanilah kami. Yesus Anak terkasih Bapa, kasihanilah kami. Yesus Anak Tunggal Allah, kasihanilah kami. Yesus yang akan datang kembali, kasihanilah kami. Yesus kegenapan janji Allah, kasihanilah kami. Yesus Citra Allah, kasihanilah kami. Yesus Putra Sulung, kasihanilah kami. Yesus Sang Sabda, kasihanilah kami. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, kasihanilah kami. Yesus penyembuh ilahi, kasihanilah kami. Yesus pintu keselamatan, kasihanilah kami. Yesus penyelamat dunia, kasihanilah kami. Yesus Raja semesta, kasihanilah kami. Yesus pengantin gereja, kasihanilah kami. Yesus Rasul utama, kasihanilah kami. Yesus Sang terpilih, kasihanilah kami. Yesus Kristus Sang terurapi, kasihanilah kami. Yesus awal dan akhir, kasihanilah kami. Yesus Kepala Gereja, kasihanilah kami. Yesus Bintang Timur cemerlang, kasihanilah kami. Yesus Tuhan yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Berbelas kasihanlah kiranya, sayangilah kami ya Yesus. Berbelas kasihanlah kiranya, kabulkanlah doa kami ya Yesus. Dari segala kejahatan, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari segala godaan, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari segala dosa, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari tipu daya setan, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari nafsu pencabulan, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari kematian kekal, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari kelalaian akan nasihat-Mu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Berkat penjelmaan-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat kelahiran-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat masa muda-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat segala karya-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat segala sabda-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat sengsara-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat salib-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat wafat dan pemakaman-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat kebangkitan-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat kenaikan-Mu ke surga, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat kemuliaan-Mu,
Selamatkanlah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yesus, dengarkanlah doa kami. Yesus, kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami, Putramu Yesus Kristus telah bersabda, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kami mohon, anugerahilah kami cinta ilahi yang kami dambakan, agar kami mencintai Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Ya Allah, buatlah kami selalu hormat dan cinta akan nama Yesus yang suci, karena Ia selalu membimbing orang-orang yang telah Kau ikat dalam cinta kasih-Mu. Engkau takkan melepaskan dari pelukan cinta-Mu orang-orang yang mengakui Engkau dalam nama Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, mari kita akhiri ibadat Advent pertemuan pertama ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi kita terhadap dosa, menghantar kita ke hidup yang kekal, dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, ibadat Advent pertemuan pertama kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita akhiri dengan lagu penutup dari Puji Syukur nomor 442. Sol, sol, mi, fa, sol, fa, mi, re. O datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. O Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang